selamat pagi kepada Dr. Hewan Rida Rumondang yang akan membawa presentasi pada pagi hari ini tentang bahaya gas amonia dan pengendaliannya pada peternakan ayam. Selamat datang juga bagi Bapak Ibu audiens dimanapun berada, semoga dapat menikmati presentasi pada pagi hari ini. Bapak Ibu penasaran mungkin tentang materi yang akan dibawakan oleh Dr. Rida pada pagi hari ini? Langsung saja saya serahkan kepada Dr. Rida untuk menyampaikan materi presentasi. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi Bu Heni, Pak Gigi, Mbak Erna, dan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul bahaya gas amonia dan pengendaliannya pada peternakan ayam. Gas amonia adalah bahan produksi sampingan asam urat dalam kotoran ayam. Proses pembentukan amonia ditingkatkan dalam suhu yang tinggi dengan peningkatan pH liter dan dipengaruhi oleh tinggi atau kelembaban dalam kandang. Kadar amoniak tinggi yang dihasilkan dalam kandang akan sangat mengganggu kesehatan ayam yang mengarah ke masalah pernapasan dan lainnya. Dalam 24 jam, ayam yang berbobot badan 1 kilo akan mengekspresikan asam urat 1-2 gram. Dalam liter, asam urat tersebut akan bercampur dengan material feses lain dan akan mengalami dekomposisi atau perubahan bentuk menjadi senyawa urea dengan bantuan bakteri-bakteri lingkungan. Adanya kelembaban liter dan suhu yang relatif optimal akan membuat urea terurai menjadi gas amonia dalam kurung NH3 dan gas karbon dioksida atau CO2. Dr. F.T.W. Jordan dari Inggris dan Dr. Anderson dari USA mengadakan pengamatan intensif pada pengaruh gangguan tingkat kadar amonia pada peternakan ayam petelur dan pedaging. Pengaruh ini sebagai faktor penyebab penyakit pernapasan dan pengaruhnya pada produksi. Efek gas amonia. Gas amonia bersifat lebih toksis atau beracun terhadap makhluk hidup dibandingkan dengan senyawa urea atau asam urat. Indera penciuman normal manusia bisa mendeteksi kadar amonia paling rendah pada tingkat 5 ppm. Jika bau amonia sudah tercium dalam satu kandang ayam, artinya kadarnya paling tidak sudah 5 ppm. Menurut Michael Lacy dan Poultry Diagnostic Center Universitas Georgia, pada kadar 5 ppm, gas amonia sudah dapat menimbulkan iritasi ringan pada saluran pernapasan ayam, ayam pedaging, dan ayam petelur. Mengganggu mekanisme pertahanan mukosiliaris pada saluran pernapasan ayam. Pada level 5 ppm sudah dapat mengakibatkan siliostatis atau terhentinya gerakan silia atau bulu getar dan desiliosis atau kerusakan silia pada permukaan saluran pernapasan dalam mengantisipasi serangan mikroorganisme yang terkandung dalam udara pernapasan. Manifestasi yang dapat dilihat oleh peternakan adalah mudahnya ayam mendapat infeksi saluran pernapasan dan atau tingginya reaksi pasca vaksinasi setelah pemberian vaksin aktif yang mempunyai jaringan target di saluran pernapasan. Gas amonia bersama dengan gas CO2 yang terbentuk akan mengakibatkan tekanan gas oksigen dalam udara sekitar ayam akan menurun. Hal ini tidak saja mengakibatkan ayam yang dipelihara akan mengalami kekurangan oksigen atau hipoksia, yang selanjutnya dapat mempengaruhi penampilan atau performance ayam secara keseluruhan. Akan tetapi juga akan membuat kondisi permukaan saluran pernapasan lebih anaerob atau tekanan oksigen rendah yang sangat disukai oleh kuman Mycoplasma. Manifestasi lapangan yang dapat dilihat peternak adalah ayam mudah terserang Mycoplasmosis. Induksi gas amonia dalam jangka waktu yang relatif lama atau kronis akan mempengaruhi beberapa fungsi fisiologis normal ayam. Di antaranya dapat mempengaruhi palatabilitas atau nafsu makan ayam, ayam broiler maupun ayam layer. Menurut John Summers dari Universitas Geneva, Kanada, gas amonia dapat mengakibatkan kondisi alkalosis atau pH cairan tubuh termasuk cairan plasma darah lebih alkalis atau basa pada ayam. Jika plasma darah bersifat lebih alkalis, pH lebih besar dari 7,2, maka sebagian besar protein plasma seperti globulin dan albumin akan terdisosiasi. Selanjutnya, protein plasma yang terionisasi akan mengikat kalsium darah yang sebelumnya berupa ion bebas yang akan dideposit dalam jaringan tulang dan atau saluran telur. Hal ini akan mengganggu pembentukan tulang atau kerangka ayam.
Pada ayam petelur yang sedang produksi, kejadian alkalosis akan mengurangi penyediaan zat kapur alias kalsium dalam saluran telur atau oviduct yang akan berakibat gerbang telur yang tipis dan telur akan mudah pecah atau retak. Kadar amonia 50 ppm atau lebih tinggi membuat sobekan luka kecil di daerah nasofaringeal dan meningkatkan penerimaan jumlah bakteri dan virus patogen penyebab masalah pernapasan pada ayam sistem nasal, trachea, dan bronkial. Amonia melarutkan cairan pada mukosa membran dan di mata untuk menghasilkan amonium hidroksida, bahan alkalis pengiritasi. Hal ini menyebabkan kondisi digambarkan sebagai keratokonjungtivitis, di mana ayam selalu menutup kelopak matanya dan enggan untuk bergerak. Kornea mata tampak mempunyai selaput abu-abu dan mungkin berair. Ayam tidak mau makan dan menjadi kurus. Pengendalian. Pada kandang postal, lakukan tata laksana liter dengan baik. Bahan liter yang digunakan harus cukup kering dan dengan ketebalan minimum 10 cm. Jika ada bagian liter yang basah, harus dibuang dan diganti dengan yang baru. Rasio antara bahan liter dengan kotoran ayam sebaiknya adalah 7:3. Lakukan pembalikan secara teratur. Pada kandang baterai, lakukan kontrol sistem air minum. Jangan sampai banyak air minum yang tumpah dan selanjutnya akan membuat kotoran ayam di bawah kandang baterai basah. Di samping itu, kotoran ayam sebaiknya dikuras dalam waktu yang tidak terlalu lama secara periodik. Usahakan kotoran bagian bawah tetap kering dan tidak ikut dibuang karena diperlukan sebagai dasar dan resapan untuk kotoran yang agak basah berikutnya. Ventilasi yang baik sangat dibutuhkan pada kandang postal maupun kandang baterai. Aliran udara yang cukup, selain akan membawa cukup oksigen, juga akan mengangkut keluar gas-gas sisa debu dan mikroorganisme yang terkandung dalam udara di sekitar ayam. Ventilasi yang baik akan mengencarkan konsentrasi mikroorganisme yang ada dalam udara pernapasan ayam. Derajat keasaman atau pH liter biasanya di atas 7,5 dalam kondisi alkalis. Bakteri-bakteri yang bertanggung jawab dalam proses dekomposisi asam urat menjadi urea yang selanjutnya menjadi gas amonia akan berkembang biak dengan baik. Di beberapa negara, bahan-bahan yang bertindak sebagai acidifier sering ditambahkan pada liter untuk mengurangi aktivitas bakteri-bakteri tersebut. Perbaiki sistem pencerna ayam dengan memberikan sediaan probiotik dalam air minum maupun pakan. Karena langkah ini telah banyak dibuktikan oleh para peternak cukup efektif dalam pengendalian amonia dalam lingkungan kandang di samping manfaat besar lainnya. Ayam-ayam mampu mengekspresikan potensi genetiknya secara optimal. Hendaknya 3 hal yang merupakan kunci pokok harus diterapkan dalam sistem tata laksana pemeliharaan, antara lain udara yang berkualitas, air yang berkualitas, dan pakan yang berkualitas. Produk swadesi yang bisa membantu dalam memperbaiki sistem pencernaan adalah Oregostim Liquid dan Metabolase. Ini adalah 2 produk yang sangat bagus untuk penanggulangan masalah amonia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Ita sebagai moderator. Ya, terima kasih Dr. Rida atas presentasi yang tadi disampaikan. Kita tahu bahwa gas amonia ini ternyata bahayanya cukup banyak juga kalau manajemen perkandangan tidak bagus. Di antara Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan tentang materi yang disampaikan oleh Dr. Rida. Saya beri ruang untuk bertanya. Saya nanya Mbak Ita. Ya, silakan Pak Makmur. Baik, terima kasih. Selamat pagi Dr. Rida. Saya Makmur dari Bogor. Mau tanya ini mungkin masalah yang layer, Mbak ya. Kebanyakan kan di layer kita ketahui kadang-kala sering basah dan menyebabkan amoniak tinggi ini, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan kira-kira sebenarnya seberapa lama pembuangan atau pengerukan kotoran untuk mengurangi bau amoniak, karena kan biasanya kalau namanya sudah agak becek itu amoniaknya cukup tinggi tuh Bu gitu. Nah, kalau menurut Bu Rida baiknya berapa lama Bu? Karena kan kita ketahui kadang-kala kalau misalnya kita terlalu sering juga menyebabkan ayam stres, tapi kalau misalnya nggak kita lakukan juga amoniaknya makin tinggi gitu.
Terima kasih, itu aja Bu. Baik, terima kasih Pak Makmur atas pertanyaannya yang bagus sekali. Jadi untuk kandang layer itu kan kalau seandainya dia bukan close house, jadi ada jarak antara kandang dengan tanah ya. Jadi Ya, itu betul. sebaiknya kalau misalnya kita harus rutinkan dari dia mulai masuk ke kandang grower ya, kita harus rutinkan untuk dikeduk, diambil itunya. Cuman misalnya untuk lamanya itu dilihat kondisinya Pak Makmur. Pak, dilihat kondisinya apakah dia banyak yang basah atau enggak. Kalau menurut yang saya baca tadi itu sebenarnya kalau untuk mengeruk kotoran itu kalau tidak dianjurkan kalau seandainya dia kondisi kering. Dia bagus sebenarnya kalau misalnya kita bongkar, kita ini keduk sudah agak basah, boleh. Misalnya kalau dilihat-lihat itu paling sebulan sekali kali Pak Makmur ya, kalau dilihat di lapangannya gitu. Karena dia kondisinya tidak terlalu urgen kalau misalnya untuk di kandang layer. Kalau di postal dia harus, karena untuk dibalik-balik harus selalu kita lihat kondisi kelembaban daripada ininya liternya gitu. Iya. Mungkin itu Pak Makmur. Ya, baik, karena memang pengalaman saya terutama untuk yang kandang baterai yang open house ya, keseringan itu adalah becek gitu. Ya, jadi ya mungkin kita lihat situasi ya. Jadi menurut Iya, itu kan tadi ada disebutin Pak, kalau seandainya dia basah, boleh kita keduk, tapi ditinggalkan yang keringnya untuk serapan yang berikutnya. Jadi kalaupun kita angkat, itu sebaiknya langsung dikeluarin dari kandang, jangan kita balik doang ditaruh di situ gitu Pak Makmur. Itu sering kejadian yang mengakibatkan ayam tuh ada iritasi di saluran pernapasannya. Jadi kan amoniaknya keluar, jadi mengiritasi saluran pernapasan ayam yang ada di kandang. Baik, makasih Dr. Rida. Demikian Pak Makmur. Ya, terima kasih Pak Makmur atas pertanyaannya dan jawaban dari Dr. Rida. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Ya Bu, izin bertanya. Ya, boleh Pak Zikri, silahkan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Izin bertanya Bu, saya Zikri dari Lampung. Nah, ingin bertanya. Nah, ini untuk hal yang sering terjadi di lapangan nih Bu. Nah, biasanya memang terjadi di peternakan broiler. Nah, kebanyakan peternak itu kan tidak menjalankan prosedur untuk penggantian liter kandang secara berkala gitu Bu, secara prosedur yang udah ditentukan sama mungkin kemitraannya ataupun kayak mungkin standar dokter hewannya gitu untuk kesehatan ayamnya. Nah, mereka kebanyakan kan nggak menjalankan secara berkala lah gitu Bu. Nah, mungkin ada nggak Bu saran efisiensi gitu Bu, karena kan mereka tujuannya juga kan kebanyakan karena memang biar mengirit cost juga gitu Bu, karena ini kan berbicara soal bisnisnya mereka gitu. Nah, ada nggak Bu saran efisiensinya untuk mengakali biar gimana caranya itu kondisi liternya masih tetap oke, sedangkan produksi tetap aman gitu Bu. Mungkin bisa dari prosesnya lebih kering ataupun manajemen udara dalamnya atau bagaimana gitu Bu. Mungkin ada saran dari Bu Rida. Terima kasih Bu. Ya, baik Pak Jiri, terima kasih. Seperti tadi disarankan bahwa untuk liter itu kan perbandingannya rasionya 7:3. Jadi 70 sekam, kemudian liternya itu kotorannya itu sudah ada 30%, jadi 70-nya itu sekam baru dibalik biar dia terserap kembali gitu ya. Kemudian bisa dengan penambahan probiotik atau acidifier. Jadi bisa ditambahkan di air minum atau di pakan acidifier, seperti kita ada ini ya, punya ya, Salkil dulunya ada, sekarang juga masih dipakai. Kemudian pemberian itu metabolase bagus, bisa untuk membantu karena metabolase ini berguna sebagai itu ammonia detoxification. Jadi dia di asam amino itu dia bisa menguraikan urea itu menjadi asam urat dan aspartic acid. Jadi dia akan mempermudah ginjal untuk mengeluarkan urea dalam bentuk yang lebih bagus, lebih baik daripada amonia gitu. Jadi penambahan metabolase atau orego itu akan memperbaiki sistem pencernaan usus ayam, otomatis kan jadi kotoran atau
kandungan-kandungan yang tidak berguna itu lebih sedikit. Jadi dikeluarkan sudah terserap penyerapannya itu lebih bagus. Jadi kotorannya juga tidak banyak yang tidak berguna gitu, Pak Cikri. Jadi itu penambahan acidifier, OSL, metabolase, dan perbandingan antara sekam dan itunya 7:3 rasio. Sekam dan kotoran itu harus selalu 7:3. Mungkin itu Pak Cikri. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya Bu. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya Bapak Zikri dan jawaban dari Bapak juga. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya lagi? Ya, satu lagi. Ya, boleh Pak Rahmanto. Terima kasih atas waktunya. Saya Rahmanto dari Sukabumi. Saya ada pengalaman, memang biasanya menjelang puncak itu kotoran sudah tinggi ya di ayam layer ya. Jadi pada saat itu sudah dicek kadarnya 10 ppm. Maka harus diambil. Ternyata pada saat pengerukan amonia, pada saat pengarungan kotoran itu ada terjadi penurunan produksi. Itu yang mungkin sampai saat ini harus antisipasi. Mungkin ada metode atau cara lain gitu supaya tidak ambil kotoran tapi tidak menurunkan produksi. Tapi analisa saya sih memang begitu kotoran dikarungin itu amonia naik. Mungkin cari cuaca atau apa, barangkali ada pengalaman. Itu yang pernah saya lihat di lapangan. Jadi dikeruk kotoran, tapi kalau nggak dikeruk udah kadar 5 ppm aja udah bahaya. Apalagi sampai dicek kadarnya udah 10 ppm. Diambil kan. Nah itu atau antara diambil atau dikeluar kapur itu dilema gitu. Kira-kira ada metode atau solusi. Pertanyaannya, kotoran dikarungin itu produksinya malah turun. Berarti kan ayamnya stres gitu. Jadi kalau nggak dikarungin, amoniak makin tinggi, dikarungin malah turun produksinya. Jadi kadang-kadang itu dilema antara mau dikarungin atau ditebar kapur. Itu kadang-kadang dilema ayam layer menjelang puncak. Ya, barangkali ada metode harus diapakan dulu gitu, supaya nggak berpengaruh pada saat pengarungan kotoran untuk mengurangi kadar amonia di kandang. Terima kasih. Iya, baik Pak Ramanto. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya Pak, kalau udah sampai ke 10 ppm dia biasanya sudah ada penurunan produksi ya. Jadi kemarin itu saya ada pengalaman di kandang. Jadi pas lihat itu memang ayam tuh lagi dikeduk ya, lagi diambil kotorannya. Cuman saya lihat kok dikeduk, kok ditaruh masih ada di dalam. Dia cuman bongkar doang gitu loh. Jadi kayak mengeringkan. Dia seperti mengeringkan kotoran di bawah kandang gitu. Nah itu ayamnya pucat semua Pak, seperti kekurangan, pokoknya udah lesu-lesu gitu ayamnya itu kan. Terus pas itu diangkat, dikeluarin dari kandangnya, dipindahin. Ini lagi Pak, merah lagi ininya, jenggernya itu. Terus kita masukin lagi, pucat lagi gitu loh. Terus saya bilang, itu kenapa kotorannya ada di bawah? Harusnya kan langsung dikarungin, langsung diangkat gitu. Nah, problemnya Pak Ramanto kalau seandainya dikarungin, itu dia produksinya turun ya Pak. Kalau seandainya dikarungin tapi jangan ditaruh di sebelahnya Pak. Jadi langsung dikeluarin dari area kandangnya itu. Jangan ditaruh, biasanya orang kan habis dikeduk tuh ditaruh di pinggir, dijejerin di pinggir sebelum dibeli sama sebelum diangkat sama pembelinya gitu. Nah, itu yang menjadi masalah. Dan satu lagi, jadi setelah ayam pindah dari postal ke grower, ataupun misalnya pindah dari ke kandang grower, itu dia harus sudah diajarin. Jadi tetap ada acara keduk, pengenalan cara keduk, kemudian tapi jangan setelah vaksin live ya, karena vaksin live kan dia hari keempat itu itunya tinggi ya, virusnya pas tinggi. Jadi diajarin Pak, dilatih gitu, dilatih untuk ada acara keduk, kemudian baru kalau sudah dikeduk jangan ditaruh di dalam karung di pinggir kandang, harus tetap dikeluarin gitu. Percuma Pak kalau seandainya kita keduk, kita masukin karung tapi tetap ada di dalam kandang itu namanya bukan memindahkan masalah ya, itu membuat masalah sebenarnya. Malah lebih cepat iritasi untuk ke saluran pernapasan ayam tersebut. Kira-kira begitu Pak Ramanto. Baik Bu Rida, terima kasih penjelasannya. Ya memang mungkin itu problem ya di kandang kita, karena rata-rata nggak punya gudang pupuk. Jadi habis dikeduk dikarungin masih di pinggir, nanti nunggu pembeli baru diangkat. Biasanya emang seperti itu. Ya mungkin itu suatu problem lah, susah juga aja.
kalau nggak punya Iya. gudang pupuk di kandang. Memang itu Iya, sih biasanya saya lihat itu. pasti amoniak naik ya. Jadi mau nggak Iya, mau itu. Kemarin pengaruh waktu ke ke Berkas saya lihat itu, kesehatan. Pak. Dikarungin tapi ditaruh di pinggir. Nggak, dia nggak masukin ke gudang atau misalnya langsung diangkat gitu. Jadi masih ada di area kandang itu. Itu sebenarnya malah mempercepat iritasi karena kan lebih tinggi posisinya daripada kotoran yang sebelumnya gitu. Dia sudah ada di karung, di pinggir, ditaruh di pinggir kandang gitu. Iya. Iya, Bu. Mudah-mudahan nanti Itu segera bisa punya gudang itu ya Pak, gudang ya, gudang pupuk ya pupuk. harusnya jauh dari Iya, kandang. lebih jauh atau mungkin di luar gitu. Mungkin itu Pak Ya itu Ramanto sih yang bisa masalahnya bingung. bantu. Kalau menjelang puncak antara dikeduk atau ditambah kapur itu bingung. Kalau ditambah kapur dia ya dikeduk malah Iya. turun produksinya ke puncak. Kemudian alhamdulillah di kandang itu di pam itu punya alat gitu. Jadi bisa diukur ppm berapa gitu. 5 ppm aja udah bermasalah ya, apalagi 10 ppm. Dari 5 Ya, kita udah makasih kecium Pak, pertanyaannya. 5, 10. Kalau 50 pasti penurunan produksi sudah terjadi gitu. 10 Ya. ppm dia ada terhirup kita. Kemudian 50 ppm dia turun produksi. Harus ada pengobatan Oke, berarti Pak. makasih Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Ramanto. Semoga jawaban dari Dr. Rida cukup ya. Terima kasih buat Dr. Rida atas materi yang telah disampaikan. Saya persilahkan untuk menyimpulkannya, Bu. Baik, terima kasih Mbak Ita. Jadi gas amonia ini sebenarnya sangat walaupun dia bukan penyakit ya, dia manajemen problem dari manajemen sangat berbahaya. Jadi amonia yang tinggi ini bisa terhirup oleh ayam. Hal itu mengakibatkan sel-sel epitel mukosa pada saluran pernapasan bagian atas mengalami iritasi. Sel-sel epitel dan mukosa ini merupakan pertahanan pertama pada ayam. Jadi jika kualitas udara baik, maka ayam pun bisa tumbuh berproduksi dengan baik. Hal itu yang bisa disampaikan. Terima kasih untuk masukan dari Pak Makmur, Pak Ramanto, dan Pak Jikri. Terima kasih atas pertanyaan yang mungkin bisa menyempurnakan presentasi pada hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Ita. Terima kasih Dr. Hewan Rida Rumondang atas materi yang disampaikan tentang bahaya gas amonia dan pengendaliannya pada peternakan ayam. Semoga dapat membantu Bapak Ibu audiens semua untuk menangani atau mengendalikan bahaya gas amonia ini di farm-farm yang Bapak Ibu tangani di lapangan semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya mengikuti presentasi pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya mau bacakan satu pantun. Minum teh hangat memulai hari, boleh dinikmati bersama keluarga. Bapak Ibu berjuang lagi hari ini karena rezeki orang rajin tidak akan kemana. Semangat semuanya, salam sejahtera bagi kita.